Berjumpa lagi dengan kami ya, rekan-rekan petani pelestari walet dimanapun Anda berada. Dengan channel kami, tim Bumi Walet Sulawesi. Senang sekali bisa bertemu lagi ya di tayangan video kali ini. Selama beberapa hari kami ada kesibukan dan kemudian baru kali ini kita mengupload video lagi ya. Nah, mudah-mudahan dua video seri sebelumnya di mengevaluasi RBW Galau ya, part 1 dan part 2 itu bisa memberikan pencerahan untuk kita semua ya, teman-teman, rekan-rekan yang sudah menonton ya. Yang belum menonton, silahkan saksikan dua tayangan video sebelumnya. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan semua yang sudah subscribe mengikuti tayangan-tayangan kami. Ya, kami hanya berharap mudah-mudahan kita semua diberikan keberhasilan bersama-sama dan juga bisa membanggakan Indonesia ya, melestarikan potensi alam yang Indonesia punya, yaitu tentang burung walet dan sarangnya gitu, yang insya Allah nanti akan bermanfaat untuk dunia gitu ya, karena manfaat burung walet sendiri, sarang burung walet itu luar biasa ternyata. Nah, bagi rekan-rekan yang baru saja subscribe, saksikan juga video-video kami sebelumnya dan silakan untuk terlibat di diskusi ya, komentar di kolom komentar apa yang sudah kami tayangkan di sana. Silakan untuk dikomentari, berbagi pengalaman, berbagi cerita boleh, atau mungkin di antara teman-teman ada yang masih ada kegalauan tentang RBW-nya. Nah, itu bisa kita diskusikan sama-sama. Bukan berarti kami narasumber, tapi kita bersama-sama diskusi dengan teman-teman yang lain yang sama-sama menyaksikan video dari kami. Ya, insya Allah channel kami menjadi berkat untuk kita semua ya. Nah, untuk yang berikutnya, kemarin kita sudah membahas soal terutama kelembapan yang difokuskan di ventilasi. Nah, sekarang mengenai kelembapan lagi, apabila teman-teman rekan-rekan ya sudah mengatur ventilasinya sedemikian rupa tetapi kelembapan kurang, itu silakan airnya disesuaikan, atau bak air atau embernya disesuaikan. Dan kalau memang masih kurang, silahkan ditambahkan. Pakai mesin kabut boleh ya. Ya, kan kelembapan itu kan istilahnya kita akan menambahkan kandungan air di udara ya, kandungan air di udara dalam ruang inap kita. Maka kalau kurang silakan ditambahkan ember ataupun air ya, yang sekiranya di situ bisa mendapatkan unsur air di dalam udara. Nah, cuma demikian, kalau memang teman-teman belum punya mesin kabut ya, mesin kabut ini memang mahal harganya, rata-rata ya 2 juta dan ke atas itu ya harganya, cukup mahal bagi sebagian rekan-rekan ya. Nah, silakan menggunakan ember air yang secukupnya. Nah, tentu saja apakah kita menggunakan ember air atau mesin kabut itu dilihat dari material bangunan kita ya. Apabila material bangunan kita semi permanen yang menggunakan lantai kayu, kemudian apalagi yang dinding kayu, itu saya kira juga kurang bijaksana menggunakan mesin kabut. Apalagi pengaturannya tidak disesuaikan ya. Karena penggunaan mesin kabut di dalam bangunan yang full kayu ataupun unsur kayunya banyak, itu akan mudah menimbulkan jamur. Dan apabila sudah jamur malah tidak mau menginap dan tidak baik untuk kayu itu sendiri ya. Tidak baik untuk kayu kita sendiri. Maka sesuaikan saja. Apabila teman-teman gedungnya permanen, silahkan menggunakan mesin kabut kalau diperlukan. Nah, apabila tidak ya, salah satunya bisa menggunakan ember ya, atau bak air
yang nanti tempatnya disesuaikan. Nah, mengenai tempat penempatan ini ada macam-macam ya, teman-teman berpendapat. Ada yang di bawah di bawah ventilasi, ada yang bilang tidak jangan diventilasi, agak ke tengah, ada yang begitu. Nah, sebenarnya teman-teman yakinnya di mana? Tinggal begitu saja yakinnya benar. Terutama kalau misalnya jarak papan sirip ke lantai itu tinggi, ya itu dimanapun relatif aman, dimanapun relatif aman. Tapi kalau misalnya jarak plafonnya itu di bawah 2 meter misalnya, papan siripnya di bawah 2 meter dari lantai, nah itu memang harus hati-hati. Nah, ada yang diletakkan di samping atau di bawah ventilasi, ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak. Nah, saya kira itu masih kasuistik ya. Belum tentu apa yang dialami satu teman yang lain itu juga akan diambil rata-ratanya, itu juga belum tentu. Semuanya masih perlu pembuktian. Nah, teman-teman silahkan itu dicermati saja. Tapi aman bagi teman-teman yang menggunakan papan siripnya dari lantai itu tinggi, itu bebas ditempatkan di mana saja gitu ya. Karena keuntungan papan sirip tinggi itu memang dia tidak mudah kena jamur, tidak mudah kena debu ya. Nanti masalah debu juga kita akan perhatikan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kelembapan ini ya, terutama kelembapan itu dengan menginapnya walet. Nah, suhu dan kelembapan ini sebenarnya begini teman-teman. Untuk yang masalah suhu silakan ya, nanti dilihat juga menjaga kestabilan suhu di dalam rumah walet, itu video kami sudah ada. Nanti akan dicantumkan di link deskripsi ya untuk yang suhunya. Nanti kita cantumkan nanti. Itu begini teman-teman. Kemarin di video sebelumnya sudah kami singgung ya tentang pentingnya suhu dan kelembapan. Itu adalah bukan semata-mata untuk menginapnya walet, tetapi ini adalah untuk kepentingan untuk produktivitas waletnya. Kalau tempat untuk walet menginap itu sebenarnya ada lebih di tata ruang serta pencahayaan atau kemudahan akses untuk memasuki gedung kita itu sebenarnya sudah cukup untuk menginapkan walet. Tapi kalau suhu dan kelembapan ini lebih untuk produktivitasnya, produksi sarang dan kemudian produksi sarang dan berkembang biak. Nah, namun begini, ini juga tidak bisa diabaikan untuk penginapan walet, karena begini, walet juga punya naluri ya teman-teman ya. Walet juga punya naluri, di mana dia tempat ini, terutama indukan, mungkin betina kali ya, itu misalnya tempat ini kurang nyaman untuk naluri walet ini, apalagi dia sudah siap untuk berkembang biak, apabila suhu dan kelembapannya kurang, mungkin dia akan mempertimbangkan apakah jadi mau tinggal di sini apa tidak gitu ya. Nah, kepentingannya adalah untuk produksinya itu ya, untuk produksinya. Jadi ini jangan juga diabaikan teman-teman ya. Suhu dan kelembapan kita upayakan memang untuk produktivitasnya, tetapi naluri walet akan bilang bahwa di sini nyaman untuk produksi nanti, maka dia akan lebih mudah tinggal di rumah walet kita. Nah, seperti itu tayangan kali ini teman-teman. Suhu dan kelembapan syarat utama ya, bukan hanya suara ya, bukan hanya suara. Suhu, kelembapan, tata ruang itu yang justru saya kira lebih penting ya. Kalau misalnya suara banyak, suara sekarang dari kami juga banyak ya, silahkan ambil. Nah, teman-teman silahkan untuk komentarnya di kolom komentar ya, apa pendapat Anda dan apa masalah Anda, silahkan disampaikan di sini. Nanti kita diskusi sama-sama. Kita terbuka lah dengan sesama subscriber di sini ya. Nanti kita bisa berbagi solusi, berbagi cerita, dan juga tempat untuk menuangkan masalah di sini juga silahkan. Terima kasih. Demikian saja pertemuan hari ini teman-teman. Nanti kita akan berjumpa di video selanjutnya. Saksikan juga video-video sebelumnya. Insya Allah kita akan berkembang bersama ya. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Terima kasih. Lestari alamku, lestari waletku.